Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Bima Putra Aditya. Nomor induk mahasiswa 64225142, Prodi Manajemen Universitas Bina Sarana Informatika Kampus Kramat 98. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan pada pertemuan 10 mengenai jasa perbankan. Jasa perbankan merupakan segala kegiatan transaksional dan finansial bank yang baik dikelola untuk nasabah individu atau badan usaha, ataupun dalam internal suatu bank dalam rangka perputaran keuangan. Sebagai suatu institusi bisnis, bank menawarkan beragam jasa perbankan. Berikut produk jasa perbankan. Produk jasa yang pertama ada giro. Giro merupakan pihak ketiga kepada bank yang penarikannya dapat dilakukan dengan menggunakan cek, kartu ATM, surat perintah pembayaran lainnya, atau dengan cara pemindah bukuan. Antara lain bilet giro. Simpanan pihak ketiga tersebut ditata usahakan oleh bank dalam rekening giro. Pemilik rekening giro disebut dengan jairan. Kepada setiap jairan akan diberikan imbalan bunga berupa jasa giro yang besarnya tergantung bank yang mengeluarkannya. Simpanan giro ini setiap saat dapat diambil atau ditambah. Hal ini mengakibatkan rekening giro berubah-ubah karena seringnya penyetoran dan penarikan uang pemilik giro. Rekening giro sering juga disebut dengan rekening koran. Yang kedua ada bilet giro. Bilet giro merupakan alat pemindah bukuan dana dari rekening giro kepada penerima yang disebut namanya, baik pada bank yang sama atau pada bank lain. Penggunaan bilet giro adalah untuk penarikan non-tunai. Keunggulannya, dengan tidak menggunakan materai dan pembatalan sangat mudah dilakukan oleh si penarik. Pembayaran kiral merupakan pemindah bukuan dari suatu rekening ke rekening lain pada kantor yang sama atau dari suatu rekening bank ke rekening bank lain. Biasanya, pemindah bukuan dari suatu rekening bank ke rekening bank lain dilakukan melalui lembaga clearing dengan cara tukar-menukar surat berharga. Pada produk jasa yang ketiga, ada cek. Cek merupakan perintah kepada bank komersial dari orang yang menandatanganinya untuk pembayaran sejumlah uang yang tertera pada lembar cek tersebut kepada si pembawa atau orang yang namanya disebut di atas cek. Menurut ketentuan undang-undang, pada cek harus disebutkan 1. Perkataan cek dalam bahasa yang dipergunakan pada cek itu. Yang kedua, perintah membayar sejumlah uang. Ketiga, nama yang kena tarik atau bank yang harus membayar. Biasanya sudah dicetak pada bank itu sendiri. Keempat, nama tempat pembayarannya. Yang kelima, nama tempat dan tanggal cek itu dikeluarkan. Keenam, tanda tangan yang mengeluarkan cek atau si penarik. Lalu ada jenis cek. Yang pertama ada cek atas unjuk. Bank akan membayar kepada siapa saja yang datang untuk menguangkan cek kepadanya. Yang kedua ada cek atas nama. Bank hanya membayar kepada orang yang namanya tertera di atas cek, sehingga disebut cek atas nama atau tertunjuk. Yang ketiga ada cek atas nama atau pembawa. Bank akan memperlakukan cek semacam ini sebagai cek atas unjuk. Lain halnya apabila sebutan pembawa dicoret, maka cek berlaku atas nama. Yang keempat, ada cek kosong. Orang yang melakukan penarikan cek tanpa dana yang cukup dikualifikasikan sebagai penarik cek kosong. Lalu kelima ada cek flat. Biasanya dilakukan oleh bank dengan jalan mendebit giro penarik dan mengkredit ke dalam rekening khusus yang berfungsi sebagai cadangan atas pembayaran cek yang di fiat. Yang keenam ada cek silang, yaitu cek yang dapat dikliringkan sehingga boleh saja disetor ke bank lain yang mengikuti clearing. Lalu ada bank garansi. Jasa baik berupa jaminan pembayaran sejumlah tertentu uang yang akan diberikan kepada pihak yang menerima jaminan hanya apabila pihak yang dijamin melakukan cedera janji. 3 pihak yang terlibat dalam garansi bank. Yang pertama, bank sebagai pihak yang memberikan jaminan disebut penjamin. Kedua, nasabah sebagai pihak yang dijamin disebut terjamin. Dan yang ketiga, pihak ketiga yang menerima jaminan disebut penerima jaminan. Atas pemberian garansi bank,
bank komersial menerima imbalan jasa dari terjamin berupa sejumlah uang tertentu yang disebut dengan provisi. Produk jasa yang kelima ada wesel. Wesel merupakan perintah tertulis yang tak bersyarat dari penarik kepada seseorang untuk membayar sejumlah uang kepada penarik atau kepada order dari penarik pada waktu diperlihatkan wesel itu atau pada tanggal yang sudah ditentukan. Pengertian tak bersyarat di sini adalah dari kewajiban pembayaran wesel tidak diperbolehkan dihubungkan atau dikompensasikan dengan utang si penarik kepada tertarik. Wesel sering juga disebut dengan demand draft atau bill of exchange. Akseptasi wesel untuk menjamin wesel berjangka akan dibayar oleh pihak tertarik pada saat jatuh tempo. Maka sering dimintakan akseptasi wesel. Dengan akseptasi wesel ini dimaksudkan agar pihak tertarik berjanji membayar pada saat jatuh tempo wesel. Di sini ada dua cara penagihan. Yang pertama ada clean atau cash draft, yaitu untuk memperoleh pembayaran si penerima cukup menunjukkan bukti diri dan menandatangani tanda terima, sama halnya dengan kiriman atau transfer uang biasa. Yang kedua ada documentary draft, yaitu pembayaran atas draft dilengkapi dengan penyerahan dokumen pengiriman barang sesuai dengan yang diminta, termasuk bill of lading, airway bill, dan sebagainya. Keenam, ada tabungan. Tabungan merupakan simpanan dari pihak ketiga kepada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu. Tabungan merupakan simpanan masyarakat yang biasanya masih dapat dikatakan murah. Sejak dikeluarkannya Paket 27 Oktober 1988, Fakta nomor 27, pemerintah memberikan kebebasan kepada bank untuk menciptakan tabungan. Sarana penarikan tabungan. Yang pertama ada buku tabungan, kedua ada slip penarikan, ketiga ada kwitansi, keempat ada kartu yang terbuat dari plastik. 7. Ada deposito berjangka. Simpanan dalam rupiah milik pihak ketiga yang penarikannya dilakukan setelah jangka waktu tertentu menurut perjanjian antara bank dengan si penyimpan atau deposan. Bila waktu yang ditentukan telah habis, deposan dapat menarik deposito berjangka tersebut. Kedua, memperpanjang dengan suatu periode yang diinginkan. Di sini ada pembayaran atau pembelian deposito dapat dilakukan dengan yang pertama menggunakan uang tunai, kedua cek atau bilet giro atas bank lain, yang ketiga ada cek atau bilet giro atas bank sendiri. Lalu bagaimana cara pengambilan bunga deposito? Bunga deposito dapat dibayar dengan cara yang pertama dipindahkan ke rekening tabungan, kedua dipindahkan ke rekening koran giro, yang ketiga ditransfer ke bank lain. Di sini juga ada jenis-jenis deposito. Yang pertama deposit on call. Deposito yang berjangka waktu minimal 7 hari sampai 1 bulan, diterbitkan atas nama dan dalam jumlah besar. Yang kedua ada deposito automatic rollover. Deposito yang bila sudah jatuh tempo akan berputar kembali satu periode secara otomatis. Ketiga, ada sertifikat deposito. Bunga dibayar di muka, dalam arti dipotong dari harga nominalnya pada waktu sertifikat deposito itu dibeli. Daya tarik sertifikat deposito antara lain mudah diperjualbelikan sebab nama pemiliknya tidak dicantumkan, sehingga termasuk surat berharga atas unjuk. 8. Ada travel check. Cek yang dijual atau kebanyakan dalam dolar Amerika dengan nominal 10 atau kelipatannya yang genap untuk dipakai oleh orang-orang yang tidak menghendaki membawa uang atau instrumen yang dapat diperdagangkan bila mana mereka berpergian. Apabila cek perjalanan tidak dipergunakan, maka dapat dikembalikan kepada bank penjualnya dengan menerima sisa uang pembeli cek perjalanan. Produk jasa ke-9 ada Pusat Informasi Pasar Uang atau PIPU. Merupakan suatu sistem otomasi yang dapat menyediakan informasi pasar uang secara real time, tepat waktu, akurat, efektif, dan komprehensif bagi 1. Bank pemerintah, kedua Bank Indonesia, ketiga pelanggan PIPU.
Untuk lebih lengkapnya, berikut ini adalah elemen-elemen dalam warkat pasar uang. Yang pertama ada interbank call money, yaitu suatu fasilitas dana dalam jangka pendek yang dibutuhkan oleh bank untuk memenuhi kewajiban pada pihak ketiga dengan jalan menghubungi via telepon bank yang kelebihan dana. Kedua ada interbank time deposit, yaitu suatu fasilitas dana antar bank yang berjangka waktu minimal 1 bulan. Penarikannya hanya dapat dilakukan sesuai tanggal jatuh tempo atau perjanjian. Ketiga ada interbank deposit on call, yaitu suatu fasilitas dana antar bank yang penarikannya dilakukan dengan menghubungi bank terlebih dahulu. Jangka waktu bebas biasanya 1 minggu. Yang keempat ada sertifikat deposito antar bank, yaitu fasilitas dana antar bank berjangka waktu minimal 1 bulan yang dilakukan dengan cara diskonto. Artinya pada saat melakukan penempatan dana bunga dibayar di muka. Yang kelima ada sertifikat Bank Indonesia atau SBI, yaitu surat berharga atas unjuk dalam rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai tanda bukti bahwa sejumlah uang nominal dalam rupiah telah disetor oleh pihak pemegangnya dan diambil lagi setelah jatuh tempo. Jadi merupakan surat pengakuan utang berjangka pendek Bank Indonesia. Nomor 6 ada surat berharga pasar uang atau SBPU, yaitu suatu warkat transaksi lelang gadai ulang surat-surat berharga piutang bank umum yang tergolong sehat kepada Bank Indonesia untuk jangka waktu tertentu dengan suku bunga tertentu dibayar di muka. Ketujuh ada lain-lain seperti obligasi, repo, dan commercial paper. Produk jasa yang ke-10 ada clearing, yaitu pertukaran warkat atau data keuangan elektronik antar bank baik atas nama bank maupun nasabah yang hasil perhitungannya diselesaikan pada waktu tertentu. Sistem otomasi clearing dimulai pada tahun 1990. Bank hanya menyerahkan warkat clearing pada siang hari kepada bagian OPG atau urusan pembayaran giral Bank Indonesia dan menerima kembali warkat clearing pada sore hari secara terperinci transaksi clearing tersebut. Produk jasa ke-11 ada LC. Dalam bahasa Indonesia disebut dengan surat kredit berdokumen, merupakan salah satu jasa yang ditawarkan bank dalam rangka pembelian barang berupa penangguhan pembayaran pembelian oleh pembeli sejak LC dibuka sampai dengan jangka waktu tertentu sesuai perjanjian. Pelaku LC adalah sebagai berikut. Pertama ada applicant atau pemohon kredit adalah importir yang mengajukan aplikasi LC. Yang kedua ada issuing bank atau opening adalah bank yang membuka LC. Ketiga ada advising bank adalah bank yang meneruskan LC. Keempat ada confirming bank adalah bank yang melakukan konfirmasi atas permintaan issuing bank dan menjamin sepenuhnya pembayaran. Kelima ada paying bank adalah bank yang secara khusus ditunjuk dalam LC untuk melakukan pembayaran dan beneficiary berkewajiban menyerahkan dokumen kepada bank tersebut. Keenam ada beneficiary, yaitu eksportir yang menerima LC. Produk jasa selanjutnya ada transfer, yaitu pengiriman uang lewat bank atau pemindahan uang dari rekening yang satu ke rekening yang lain. Biasanya biaya pengiriman tergantung sarana yang digunakan dan jarak tempat tujuan pengiriman. Banyak sekali keuntungan dari transfer. Yang pertama ada biaya pengiriman uang relatif murah. Kedua, uang yang dikirim dijamin aman. Ketiga, waktu tiba sangat cepat sekali. Keempat, prosedur dan proses pengiriman sangat mudah. Kelima, dapat mengirim ke beberapa tempat sekaligus. 6, pengiriman uang tidak selalu tunai. 7, memperoleh penghasilan dari biaya pengiriman. 8, memperoleh dana cash dari dana yang dikirim. 9, merupakan bentuk pelayanan yang diberikan ke nasabah. Memang banyak sekali manfaat dari transfer ya, sangat mudah sekali. Yang terakhir ada inkaso. Sama seperti clearing, inkaso merupakan proses penagihan warkat antar bank. Hanya bedanya dalam inkaso, warkat yang ditagih harus berasal dari luar kota atau luar wilayah clearing atau luar negeri. Khusus untuk warkat yang berasal dari luar negeri harus dilakukan oleh bank yang berstatus bank devisa. Keuntungan inkaso, pertama menghemat biaya,
kedua menghemat waktu, ketiga menghindari resiko kehilangan. Demikian ringkasan materi mengenai jasa perbankan. Ada kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.